akhir-akhir ini kita sering mendapatkan para pembantu Pak Prabowo, yaitu kementerian maupun wakil menteri, yang mengundang berbagai kontroversi oleh keputusan ataupun pernyataan mereka di tengah masyarakat. Setidaknya saya mencatat 9 nama atau bahkan mungkin 10 nama yang pernah mengundang kontroversi di tengah masyarakat disebabkan pernyataan maupun keputusan mereka. Satu misalnya Pak Yusril Iza Mahendra yang menyebut bahwa tragedi 1998 itu bukan termasuk pelanggaran berat. Lalu Pak Natilius Pigai yang menyebut membutuhkan dana hingga 20 triliun untuk kepentingan departemennya, yaitu Departemen Kementerian Hak Asasi Manusia. Nah setelah itu kita juga yang ketiga Pak Yandri Susanto yang dulu dikenal dengan peristiwa penggunaan kop surat untuk kepentingan keluarga, surat kantor tentu saja. Yang keempat Pak Bahlil yang cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat disebabkan keputusan beliau yang berhubungan dengan menarik kebijakan penjualan gas melon dari pedagang-pedagang eceran ke pangkalan gitu saat itu. Di luar itu juga ada keputusan Menteri Keuangan yang menaik, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, yang menaikkan pajak hingga 12%. Itu cukup banyak ditentang ya oleh masyarakat. Nah, juga ada pernyataan Pak Budi Gunadi Sadikin terkait dengan ukuran celana ya yang 32-33 disebut beresiko obesitas dan kematian dini gitu ya. Dan juga pernah menyebut bahwa gaji 15 juta cenderung orang lebih sehat dibandingkan dengan orang yang berpenghasilan 5 juta. Nah, di luar itu ya, yang baru saja kita hadapi adalah soal Fadlizon yang menyebut bahwa pemerkosaan yang terjadi di tahun 1968 itu bukanlah termasuk dalam kategori massal. Dan yang terakhir adalah keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengalihan ya 4 buah pulau kepada Sumatera Utara yang diprotes oleh warga Aceh gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung setidaknya ada 9 ya menteri yang pernah melakukan kebijakan yang blunder dan kontroversial dan juga pernyataan-pernyataan yang kontroversial gitu. Memang Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa beliau tidak akan melakukan pergantian atau reshuffle, tetapi saya kira ya kalau blunder demi blunder ini terjadi terus-menerus dilakukan oleh para menteri, itu sangat mungkin menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Dua persoalan yang terakhir jelas-jelas ya sangat berisiko, yaitu pengalihan 4 buah pulau dari Aceh ke Sumatera Utara dan peniadaan sejarah ya pemerkosaan massal yang terjadi di tahun 1998 sebagai bukan kejadian masif gitu. Dan pada akhirnya kemudian ini akan menimbulkan wajah tercoreng dari pemerintahan Pak Prabowo. Alias kalau Pak Prabowo tidak benar-benar melakukan kontrol terhadap para menterinya, baik tindakan, pernyataan, apalagi keputusannya, lama-lama ini akan menjadi sebab bagi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Jadi, sekalipun Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa tidak akan ada reshuffle, tapi kalau blunder demi blunder akan terjadi, Pak Prabowo lah nantinya akan kena impact negatifnya. Tapi apapun yang penting, oke gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebrakan-gebrakannya, coba kalau nggak mampu, ini aja, gabungin aja sama Jawa Barat agar deket. Kayak gitu aja. Tapi kan Ono Surono orang PDI, kritik-kritik. Ya dulu saya itu sama Heru, tahu Heru kan, gebrakan saya dengan Heru. Anak abah yang mau gercos aja, gua rangkul biar gak gercos, bahkan di komalnya kayu. Waduh, sampai berlarut-larut malam ya dulu kita ya. Sampai segitunya, bahkan Bayu, yakin nih kalian nih, bener nih kinerjanya. Jangan kecewa ya, kalau udah dukung-dukung, itu udah merasa gitu loh. Bahkan karena publik nggak bisa melihat nah ini
Kamandanu. Bukan, Ini bukan. ini sorry ya. Pertanyaanku. Entertainmentnya kurang ada gitu loh. Entertainment kerja sama entertainnya nggak ada gitu. Makanya kadang-kadang orang beberapa sosok ini kan beda-beda. Kalau Pak Pramono kan baru belajar media sosial, baru dia belajar bagaimana upload dari anak-anak muda gitu. Tadi kebetulan sebelum ini berlangsung aku udah putarkan satu podcast dengan Deddy Kobuzier ya, dalam rangka menyambut 22 hari kemarin ya ulang tahun Jakarta. Dia bilang memang saya mungkin tidak segencar, tapi saya akan menyelesaikan. Nah, itu kan sebuah komitmen yang menurut aku ya. Komitmen. Jadi tidak seluruh ada entertainmentnya. Betul, tetapi gini Kak Ayu, kalau KDM itu kerja nyatanya ada, misal nih ada orang ke satu kelompok yang dilarang untuk ini ya, untuk dilarang untuk masuk ke dalam masjid dan berkampanye di masjid, apalagi program-program kampanye yang terselubung gitu, itu udah dilarang. Di Jawa Barat itu udah dilarang, bahkan satu kelompok itu yang kadang memprovokasi umatnya, kadang memprovokasi masyarakat itu dilarang oleh KDM untuk naik ke dalam mimbar-mimbar masjid. Nah, gebrakan di Jakartanya ini nggak ada. Harusnya Jakarta yang menjadi basis ormas terlarang itu ada dong. Lu juga nggak boleh di Jakarta gitu. Itu lebih penyanyi netral lagi ternyata. Kamandanu ini penyanyi netral lagi. Aduh. Iya. Ya gitu. Jadi gua sama Kak Ayu tahu dah si apa namanya ya. si Batman. Berarti ya, dia Kak Ayu harus ya ada kamera si Batman. yang Waktu kita bahas si Batman sampai si Batman tersadarkan oleh Kak Ayu, waktu itu juga pertimbangan dari Kak Ayu juga. Terus si Cemong, siapa tuh akun yang dulu mau kerjos gitu. Iya kan? Mereka nggak jadi, bahkan itu suara jadi mubazir kata Kak Ayu. Karena kamu itu punya penentu, suaramu itu menentukan mau dibawa kemana bangsa kita kalau kamu nggak mencoblos itu, bahkan merusak surat suara. Jadi edukasi yang dilakukan oleh host kita Kak Ayu itu saya mengapresiasi waktu itu, bahkan kamu jangan meninggikan aku, kamu merayu-rayu. Tidak, ini kenyataannya. Setelah kita perjuangkan, ternyata entertainmentnya dalam artian publikasi pemberitaannya nol besar. Oh, nah kita bicara publikasi pemberitaan ya. Publikasi beritanya nggak ada. Sedangkan Deddy Mulyadi, mohon maaf, Bang Deddy itu menghadapi ormas, dengan tenangnya, dengan santunnya, dengan baiknya, dikemas sedemikian rupa, kemudian menjadikan konsumsi publik menjadi tenang dan fair. Ini yang bagusnya pendekatannya. Karena apa? Lagi-lagi publikasi. Begitu, Kak Ayu. Terima kasih, dilanjut. Bagus. Jadi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia karena ini zamannya media sosial, berarti kan kamera itu mesti membantu si pemimpin untuk menjelaskan apa saja yang sudah dia buat, dan itu sebenarnya bagus. Jadi kalau tadi si Kamandanu ini memberikan satu kesimpulan lah ya, bahwa nggak ada salahnya seluruh kegiatan itu dikamerakan supaya masyarakat paham. Lalu kadang-kadang kejadian, misalnya ada solusi nih, misalnya ada satu problem di satu tempat, diselesaikan gubernur di tempat, itu kenapa enggak kan bupati wali kotanya bisa mengikuti style ini gitu loh, supaya masyarakat lebih banyak terbantu, dan dia sebagai seorang pejabat itu menjadi pelayan masyarakat yang sebenarnya ya kan. Betul. Itu maksudnya ya. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi seharusnya pemimpin itu dipublikasikan kinerjanya, bukan pribadinya ya dalam tanda kutip, tapi kinerjanya. Kau kadang-kadang kalau masa mau tidur dia nggak sempat, dia pakai kolor aja mau kau lihat. Ya itu kan cara kasarnya. Tapi bersiap-siaplah menjadi pejabat publik. Jangan berlebihan lah. Kalau misalnya dia lagi bercinta, kau mau nonton iri kau nanti. Ya tidak lah, bukan begitu. Kak Ayu, bukan begitu. Maksudnya apa? Sebagai public figure, sebagai tokoh publik harusnya siap 24 jam di roasting, 24 jam dilihat, 24 jam itu dikuliti. Nah, itu gak masuk di akal. Kau bilang roasting, enak aja mau roasting orang. Sementara kau nggak tahu di balik layar itu ada apa. Kalimat roasting itu kekejaman mental loh. Hati-hati. Nah iya, harus siap. Kalau jadi pejabat publik bagi aku itu harus siap segala-galanya. Makanya kau nggak pernah terpilih jadi pejabat publik. Ya makanya saya ogah.
Jadi Ya, orang nggak akan milih kau juga kok. Dengan cara berpikirmu seperti itu aja nggak bakalan dipilih. ya tadi kemarin aku nggak mau Naik jadi lah. Multi, jadi Ronald. ayo Ronald naik. Jadi memang begitu Kak Ayu ya. Memang selama di DKI ini saya amati dan saya lihat belum ada Emang kamu tinggal di gebrakan-gebrakan. mana? Di mana? Aku juga Kamu ada tinggal di tempat. mana? Aku Tangerang, tapi ada tempat di Jakarta juga. Oke. Jadi waktu itu aku apa namanya sepemikiran bahwa merusak surat suara atau golput itu tidak produktif dan tidak ada guna. Nah, ya udah lewat golput, ngapain bicara golput lagi? Nah, Kita makanya bicara nih. sekarang setelah menjatuhkan pilihan kepada Pramono dan Dul waktu itu, tetapi kinerjanya harusnya hari ini perbaikilah. Jangan ketinggalan sama KDM. Ini nggak lucu. Kameranya diperbanyak bilang kan udah begitu. Iya harus Benar kan? kayak gitu. Ya sudah. Iya, jangan juga dalam tanda kutip karena diam tidak ingin diserempet-serempet kemudian tidak mempublik semuanya, takut menyaingi ada matahari kembar di ibu kota gitu, terus jadi apa namanya diam. Siapa lagi Itu nggak matahari lucu. kembar yang kau bilang? Kadang-kadang oh. Ya, Siapa itulah yang matahari kembar? anak SMA dan STM kan sama-sama SMA dan STM gitu aja. Siapa Ya lanjut. itu? Dilanjut yang lain yuk, silakan. Jangan sembarangan bikin statement lah. Kalau kamu nggak tahu jangan sembarangan. Itu catat. Jadi kalau kita di ruang publik seperti ini newsroom ya aku bilang ya, nggak bisa kita sembarangan. Apa yang nggak kita ketahui jangan disampaikan karena itu akan merusak gitu loh. Iya, Merusak betul. pola berpikir orang lain. Itu serius Iya, loh. betul. Jangan betul. sembarangan ngomong. Silakan Iya, Roland betul. Sinaga, selamat bergabung. Bang, silakan Bang. Apa? Bang, Abang melihat ini Pramono dan KDM, bagaimana mereka menata daerahnya masing-masing. Lalu kalau tadi Kamandano bilang, kalau Pramono kurang kamera gitu. Ngerti nggak? Kurang kamera, kurang expose ya. Ya artinya sih kalau kita berbicara harus dipublis penting, tapi memang ya jangan hanya publish kinerjanya itu adalah hanya menaikkan rating ya. Artinya kalau hal-hal baik aja yang disorot dan memang satu komitmen ya, itu hal bagus. Dan kalau kita berbicara tentang kewajiban ya, mungkin kita nggak terkejut dengan langkah-langkah suatu pejabat daerah yang saat ini dilakukan ya, karena memang itu adalah kewajiban mereka sebagai kepala daerah. Karena di saat dia dipilih sebagai kepala daerah, tanggung jawab dia adalah untuk bagaimana konsep membangun daerah itu. Jadi kalau saat ini KDM pun melakukan hal itu, kita selaku masyarakat juga yang punya pengetahuan sedikit ya, itu hal lumrah. Artinya memang mereka diberikan kewajiban oleh pemerintah pusat untuk bagaimana konteks membangun daerah itu, dan itu yang selama ini nggak dipergunakan oleh pejabat daerah. Karena dia konteksnya selalu berpikir itu adalah tanggung jawab pusat, padahal tidak begitu. Oh. Karena setelah dia diberikan itu kewenangan oleh pejabat pemerintah pusat, itu bagaimana konteks kepala daerah itu untuk membangun dan membuat langkah-langkah perbaikan perekonomian daerahnya. Nah, Begitu. ada satu momen mungkin yang mesti diperbaiki dari pemerintahan pusat adalah sistem administrasi yang rumit. Kenapa? Selama ini orang-orang yang ada di perkantoran di bupati, wali kota itu sibuk ngurusin administrasi, pelaporan kepada pemerintah pusat. Padahal dengan dengan banyaknya pelaporan itulah mereka nggak sempat mengaplikasikan seluruh, bahkan sorry nih ya, pelatihan yang mereka punya itu nggak sempat diaplikasikan karena setiap hari sibuk ngurusin administrasi. Itu yang mesti dirubah total, dan itu menjadi keluhan. Kemarin kami ada di diskusi administrasi negara lah ya. Memang akan dibuat lebih mudah gitu Bang, lebih pendek, lebih singkat, supaya iya ini fakta loh di lapangan. Pejabat ini banyak meeting, dia nggak banyak lihat situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat tuh butuh apa. Ya kan? Artinya begini, dengan administrasi yang simpang siur ya, artinya pemahaman di saat dilantik dia sebagai pejabat, artinya pusat juga memberikan kepercayaan ya. Ya. Jadi tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan di hal ini, karena setelah dia itu dilantik sebagai pejabat daerah, minimal itu pemerintah pusat memberikan kepercayaan, tapi tetap dengan pengawasan begitu. Artinya pusat juga kalau terlalu juga mengatur satu daerah itu, secara otomatis perkembangan daerah juga itu tidak terrealisasi dengan apa yang dia pikirkan oleh pejabat daerah tersebut. Aku ada pertanyaan ya.
Apa pendapat Bang Ronald sendiri terkait dengan peraturan pemerintah pusat ke daerah, lalu adanya KPK. Jadi setiap kepala daerah yang memiliki inovasi, kadang-kadang mereka dibatasi oleh peraturan dan itu ada KPK di situ atau ada BPK. Pada akhirnya nanti BPK dan KPK itu dibayar juga gitu. Dan itu adalah mereka korupsi untuk membayar apa orang-orang ini gitu. Silakan. Ya, makanya kalau kita berbicara aturan dan hukum itu adalah dia bagus, tidak ada yang lemah. Cuman di mana dikatakan dia lemah? Di saat sistemnya itu yang ada tumpang tindih kewenangan di sini. Ya kalau kita berbicara juga dengan konteks lahirnya KPK ya tahun 99 dan 2022 2002 diresmikan ya. Jadi ada konteks yang salah di sini. Karena kapasitas kewenangan mereka hanya berada di pusat, sedangkan daerah yang melakukan korupsi itu adalah ditangani kepolisian dengan kejaksaan. Jadi secara kewenangan mereka itu masih setengah-setengah begitu. Jadi dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi itu masih rancu jadinya. Gitu. Jadi perlu juga dirubah sistem-sistem begitu karena secara otomatis juga ada kewenangan tersendiri daripada pejabat daerah karena untuk proses pengawasan di situ apabila terjadi tindak pidana itu kan bisa ditangani oleh Polda setempat. Jadi pusat itu hanya memberikan kewenangan dan pengawasan yang seharusnya ya agar mereka juga bisa bekerja dengan langkah-langkah yang akan diambil tanpa melihat aturan-aturan yang dari pusat karena ada di sini nanti intervensi jadinya. Oke. Kalau dari KDM dan Pramono Anung, apa yang mau dikomentari? Dari sisi apa? Ekonomi, mungkin keamanan atau silakan. Artinya begini, setiap kepala daerah itu punya planning dan langkah-langkah ya. Kalau kita berbicara tentang satu